Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam semangat yang luar biasa ya. Pagi hari ini kembali kita ke channel kesayangan kita semua agar Miss bisa menyapa kalian dimanapun kalian berada. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan membahas tentang IPS tema 4I, yaitu tentang lingkungan. Nah, udah siap semuanya? Kalau udah siap, langsung aja kita lihat videonya. Check this out. Pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kita hidup di dalam lingkungan. Nah, di dalam lingkungan ini ada sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan kita. Di lingkungan tempat tinggal kita dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu lingkungan abiotik yang terdiri dari segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, bebatuan, dan udara. Yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Kita sebagai manusia pasti perlu untuk mencari makan agar kita dapat bertahan hidup. Nah, lingkungan di sekitar kita menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Kegiatan kita dan kondisi lingkungan itu saling berkaitan. Jika kegiatan kita adalah kegiatan baik, maka kondisi lingkungan kita akan baik juga. Sedangkan jika kegiatan yang kita lakukan itu tidak baik, maka kondisi lingkungan kita juga pasti tidak akan baik. Perhatikan kegiatan manusia pada gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Yang pertama adalah menebang pohon sembarangan, dan yang kedua membuang sampah di sungai. Menurut kalian, apakah kegiatan ini adalah kegiatan yang baik? Dan apa yang akan terjadi pada lingkungan kita bila kita melakukan kedua kegiatan tersebut? Kegiatan manusia dan kondisi lingkungan saling berkaitan. Apabila kegiatan yang kita lakukan baik, maka kondisi lingkungan kita pasti akan baik. Sebaliknya, bila kegiatan kita tidak baik, maka kondisi lingkungan kita juga tidak akan baik. Kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ada dua kegiatan. Menurut kalian, apakah kegiatan pada gambar dapat membuat kondisi lingkungan kita baik? Coba kamu jelaskan ya. Lingkungan kita memiliki keadaan atau kondisi geografis. Apa sih kondisi geografis itu? Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dilihat dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Nah, keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat itu pasti berbeda-beda dengan tempat yang lain. Maka dari itu, keragaman kondisi geografis dapat memunculkan perbedaan mata pencaharian, pola pemukiman, dan tradisi. Misalnya, pada kawasan dataran tinggi, penduduk di sekitar kawasan tersebut biasanya melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan. Sekarang kita akan melihat satu persatu kondisi geografis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah ini biasanya dialiri oleh aliran sungai. Tanahnya subur, penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Lalu pada wilayah perkotaannya biasanya dipakai untuk kegiatan industri dan perdagangan. Sedangkan letaknya, dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut atau sering disingkat MDPL. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi
terletak pada ketinggian antara 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut atau 700 hingga 800 mdpl. Di dataran tinggi terdapat banyak pegunungan dan perbukitan. Penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan. Banyak pula yang menjadi petani bunga, sayur, dan buah-buahan. Dataran tinggi seringkali dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Yang selanjutnya adalah daerah pantai. Daerah pantai ini berdekatan dengan laut. Penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Pada bagian perkotaannya, daerah pantai dijadikan sebagai pelabuhan kapal dan tempat perdagangan. Selain itu, daerah pantai juga dijadikan objek wisata. Penduduk di daerah pantai membangun pemukiman dengan pola memanjang mengikuti garis pantai. Selain memiliki kondisi geografis yang beragam, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat kaya, seperti hutan dan sumber daya alamnya. Selain itu, banyak sekali macam hewan dan tumbuhan ada di Indonesia. Namun sayangnya, ada beberapa hewan dan tumbuhan yang mulai langka di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh hewan langka di Indonesia. Ada badak Sumatera, gajah Sumatera, jalak Bali, dan komodo. Sedangkan tumbuhan langka yang ada di Indonesia antara lain Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek hitam, dan bunga edelweiss. Berbagai usaha dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka ini tetap terlindungi. Usaha untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan antara lain Swaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, Hutan Lindung, Inseminasi Buatan, dan Kultur Jaringan. Tujuannya adalah agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan hewan serta tumbuhan langka tidak punah. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang lingkungan. Untuk yang lainnya, kalian bisa baca dan pelajari lewat rangkuman yang sudah dibagikan. Untuk hari ini nanti akan ada tugas IPS, soal-soal latihan. Kalian bisa mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati. Jangan lupa kalau ada yang agak bingung, kalian bisa lihat lagi di rangkumannya. Tetap semangat dan semoga kita bisa segera bertemu. Dadah!